Shalom, kasih Tuhan. Pada hari ini kita akan ajak oleh Yesaya dalam kebenaran firman Tuhan kita. Mari kita lihat bersama-sama Yesaya pasal 2 yang TBLAI memberi judul Sion sebagai pusat kerajaan damai. Ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya." Dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, nubuatan Yesaya yang kita tahu ia menggambarkan kehadiran Mesias begitu ya. Terus berlanjut dan dalam ayat 1:4 pembacaan kita hari ini ada sebuah gambaran yang indah mengenai hari-hari akhir. Salem akan dihancurkan, namun suatu saat ia akan menjadi titik banyak bangsa. Sion akan menjadi semacam magnet ketika kesetiaan, keadilan, dan kebenaran memancar dari kota itu. Rahasia dari kedamaian sejati adalah firman Tuhan, Taurat Tuhan. Sebuah kota yang ditransformasi oleh firman Tuhan tidak lagi penuh dengan para pemberontak dan pencuri. Tapi di sana akan tercipta suasana penuh kedamaian. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, ajakan Yesaya melalui nubuatannya ini, ia ingin meneguhkan bahwa ketika seseorang terpaut dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan berusaha berjalan dalam terang kasih Tuhan, maka di sana akan tercipta suasana penuh kedamaian. Jika saat ini kita merasa di keluarga kita, di gereja, di masyarakat, dimanapun kita berada tidak ada kedamaian, maka ajakannya saya ini masih relevan. Mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Dan terang Tuhan itu dengan kasihnya. Karena ketika kasih yang melimuti kita dalam melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kedamaian itu akan terpancar. Paling tidak dimulai dari diri kita sendiri. Kita akan mengalami kedamaian yang sejati, yang datangnya dari Tuhan dan bersumber dari hati kita. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kita pastilah seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi kekuatan buat orang-orang di sekitar kita. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita memancarkan damai Tuhan dengan berjalan dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memampukan kita, Tuhan Yesus menolong kita. Amin.